Wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermujalasah, bersilaturahim di majelis yang penuh dengan barokah ini dalam rangka kita memperingati Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya adalah turunnya Al-Quran. Sering kita dengar kata-kata Nuzulul Quran itu dari kita kecil dulu sampai sekarang, setiap tahun kita peringati di bulan Ramadan. Sampai ada yang mempelesetkan Nuzulul Quran, ucap Nuzulul Quran. Tak clear juga Nuzulul Quran itu. Kenapa? Karena kita setiap bulan Ramadan dan malam Nuzulul Quran. Meskipun Qurannya tidak di Nuzulul, tapi kita membacanya gantian dengan tujuan kita tadarus. Tadarus artinya saling belajar. Saling belajar membaca Al-Quran, kitab suci kita yang menjadi pedoman hidup kita agar kita tidak kesasar hidup di dunia, agar kita selamat di akhirat. Maka kita harus punya pedoman, harus punya rambu-rambu. Istilah perjalanan, kita harus mengatur rambu-rambu lintas untuk kita bisa selamat. Betul? Betul. Wassalamu ala man ittaba'a huda. Keselamatan kita, keselamatan itu bagi orang yang mengikuti petunjuk. Wassalamu ala man ittaba'a huda. Jadi kita pagi hari ini di pagi yang penuh cerah, di pagi yang penuh kebahagiaan dan cerah ini, kita bisa melaksanakan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di tempat ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sebagai tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin ngantuk aja lagi. Karena ngantuk 6 bulan Ramadan kita nikmat. Nikmat selesai. Anak Pak, iki bete itu cek nyaman. Lagi. Jadi di bulan Ramadan itu tidurnya kita dicatat sebagai ibadah kalau kita nyati ibadah. Artinya begini, kalau mau tidur setiap hari sing malam kok bisa juga orang kan? Boleh jadi salah ya. Maksudnya jadi TV berarti. Juga orang kan untuk ibadah bulan Ramadan. Jepun nanti mesti Nabi. Saya tidak yakin secara Nabi Hurairah, tidak yakin secara Imam Bukhari. Mangko Ramadan imanan wa ihtisaban wa faradallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Secara orang cuma nang jaga nang mana bulan Ramadan kan ibadah. Imanan kelaban iman percaya dengan Allah wa ihtisaban ikhlas. Jadi ibadahnya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Entar kelangker berdingin polna berjewing kelangker. Saya laki. Yang perempuan menuju ke musola masjid bukan karena di masjid ada cowoknya, bukan, tapi karena ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah. Maka kata Allah di sini dijamin, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya akan disepura. Nanti disepura lagi. Dosanya akan dimaafkan oleh Allah. Amin. Kalau berbaca dengan Ramadan lagi, kita ini sebagai santri yang hidup di desa, setiap hari insya Allah akan berkali selalu dengan nasihat seperti itu. Bulan Ramadan pasti akan oleh nasihatkan. Tapi jangan sampai bosan. Kita harus semangat. Kedua kalinya salawat wassalam, mudah-mudahan ditetapkan kehadiran baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kesesatan, gelap gulita, alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, alam penuh ilmu pengetahuan, mengenal
Tuhan, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka bagi sampai kita benikah bisa membedakan saja. Di masa coba, contohnya tato docan guru, tato docan ren sepo. Saya bagus, ini kenapa? Tato docan guru, tato docan ren sepo, nyari ilmu. Ini cuma yang bisa kita hitung. Makanya tanya kita siapa, makanya kita tanya kita makhluk. Oh ini makhluk kan. Cuma sapuan embong, bagus aprisan embong, aprisan duri, bagus. Jangan pacaran, boleh bernomatur, alhamdulillah. Baik. Ini coba celakon nih. Kerja bahasa hilang. Oh ini, apa pun hanya bisa membedakan saja. Melainkan mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan boleh bisa bukan hanya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tapi mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi cuma tidak akil, tapi bisa juga ngelaksana. Amin ya rabbal alamin. Para anak-anakku yang selalu saya banggakan dan selalu kita sayangi, pada kesempatan siang hari ini tak banyak saya beri lagi. Tidak banyak yang akan saya sampaikan kepada sampeyan karena saya tahu sampai itu di bulan Ramadan ngatok lesok mau tidak dulu tak bosan. Tapi hakul yakin sampai itu semangat akan mendengarkan apa sebetulnya berbakula. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu tiap mesti kanjeng Nabi saya nyamain setan itu kayak kalian eklentong jadi aman kita ya. Jadi membaca orang kalau ada di bulan Ramadan ini ada orang tidak mau beribadah, jangan salahkan setan dari jin. Kenapa? Karena dari mulianya bulan Ramadan, setan-setan itu oleh Allah dilarang untuk menggoda anak manusia. Akan tetapi kenapa kita sering banyak melihat di bulan Ramadan di kalangan kita itu terkadang masih ada yang berbuksiat, ya. Buksiat, ada yang maksiat, ada yang buksiat. Kenapa? Ya karena memang kita itu punya nafsu. Kita punya nafsu lagi. Setan dari jin yang lentok, setan dari apa TV sumber. Jadi sampean itu ketika mau ibadah di bulan Ramadan, pas datang rasa malas, saya punya doanya. Pengen tahu? Untuk tidak malas, mau berangkat tarawih sampai malas, ada doanya. Dijamin sampai langsung berangkat. Allahumma ikut Allahumma ini jasa tangan di bulan ini taman-taman dasarnya jasa ini kalau nyoba udah ibadah bota ya jasa itu sekarang gratis untuk sampean doa ini kalau dibaca sampai pasti bisa Allahumma paksa wal jekaja kapan sengkah paksa jekaja maka bisa. Nanti kalau selesai terawih kan kita senang, badan itu memang bahagia. Kenapa? Karena kita bisa memerangi nafsu kita, kejar ikhlas dari kita, walaupun tidak kelihatan. Tadi kuliahkan sampai bekal ini kita, karena setan dari jin ikhlas kemudian. Nuzul Quran kita Syarah Bismillah Ta'ala eterangakin dengan surah apa? Al-Qadr A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'ala bin rahmati
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Amin. Subhanallah. Inna anzalna, inna sesungguhnya kami, coba bersalawat. Anzalna awalakin sengkok, coba bersalawat. Dikabari di Al-Quran. Inna anzalna fi lailatul qadri, fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri, yang dinamakan Lailatul Qadar itu adalah khairun. Mana beribadah, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu khairun, akan lebih baik nilai ibadahnya, pahalanya min alfi syahrin, daripada beribadah 1000 bulan. Kalau kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan itu berapa tahun? Ayo. 1000 bulan itu berapa tahun? Setahun ada 12 bulan. Kalau 1000 itu berarti berapa? 1000 bagi 12. 12 tahun. Ya maksudnya. Ya, itu sendiri. 1000 bagi 12. 1000 dibagi 12. Berapa? 1000 bagi 10 dan 100. Iya. Kalau 12 9 tahunan. Berarti kira-kira 99 98 tahun. Nah, ini pengajian saya interaktif kan ini. Melakukan saja. Sekitar berapa maksudnya? 100 sekitar 98 atau 99 tahun. Ini kan tulisan bahasa Umar sangat kalau belu ini kan mon ya. Kita mendapatkan anugerah usia dan matahari sampai 98 itu jika sampai. Jadi ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu nilai pahalanya itu sama dengan kita beribadah, bukan sama, lebih bagus, khairun min alfi syahrin. Di mana di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu, malaikat-malaikat Allah pada turun ke langit dunia mencari hamba Allah yang beribadah untuk mendengarkan doanya. Ibaratnya ibarat doa orang yang bangun di malam Lailatul Qadar itu dan memohon kepada Allah untuk diterima oleh Allah, laksana seperti anak panah yang lepas dari busurnya berjalan super cepat menuju ke sasaran tanpa ada yang menghalangi. Artinya apa? Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Sampeyan jangan putus asa selagi ada sekolah ke, jangan putus asa. Engkau deki tak bisa sekolah. Kalau tak bisa di sekolah tidak mampu, jangan putus asa. Kita doakan orang tua kita agar mempunyai kemampuan untuk menyuarakan kita. Ambil keperluan dunia. Ya Allah, muka-muka yang jumpa rezeki. Jangan minta sebanyak rezeki, minta sejumlah, minta sejauh, minta yang cukup saja. Kalau banyak kalau coba orang kita mau coba kita dunia kita perlu apa saja cukup. Jadi ini kan tanazzalul malaikat war-ruhu, juga Gusti Allah Ta'ala ini kan memberikan perintah kepada malaikat Jibril. War-ruhu ini kan malaikat Jibril. Kaku turun ke langit dunia dan kui ini doa pada juga.
Terus wa tanazzalul malaikatu ruhu bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada ucapan selamat kepada hamba Allah yang qiyamul lail sampai berakhir nanti di terbitnya fajar. Lailatul Qadar kita, nah nuzul Quran kita bertanya, ini pertanyaan lagi. Kalau kesaksian, pada kita pernah ngidik tadi. Saya baca Lailatul Qadar dengan apa? Pada bila Lailatul Qadar ni? Lailatul Qadar itu kan tanggal bisa. Ibadah saya kencurnekan lebih bagus ketimbang ibadah saya bulan. Terus bila pernah? Cepon hati bukan Nabi kita sepuluh terakhir dari bulan Ramadan. Jadi mulai dari malam selekor sampai tolong. Saya bilang sebaliknya kita malam kecil. Buat satu wakil seluruh Ramadan gitu. Tapi seluruh kita sepuluh terakhir Lailatul Qadar. Pas nak Quran ada lagi. Tanazzalul malaikatu anzalna fi Lailatul Qadri. Allah Taala menangin Quran dalam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar ini malam 14 di bawah. Lailatul Qadar ini malam 14 padahal zaman hadis bilang malam selekor kebudi. Lalu Quran ini ikut cataran malam 14. Nah, kita menurut hadis Syaikhul Imam Ibnu Abbas kita terangkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW kita menerima wahyu dari Allah Taala nang Gua Hiro tadi, nang Gua Hiro tempat nyepet, tempat berkhulwat itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran itu surah Al-Alaq 1 sampai 5 dan itu kebetulan tanggal 17 Ramadan diturunkan pada waktu itu menurut hadis Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, tidak sekaligus seperti 30 juz yang kita lihat sekarang itu, tapi berangsur-angsur lamanya berapa tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mulai dari Muhammad dia akan menjadi Nabi sampai Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad dia akan menjadi Nabi usia 40 tahun, wafat usia 63 tahun. Berarti 40 ke 63 berarti Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Tapi pernah juga turun sekaligus bentuk yang seperti kita lihat sekarang itu. Saya terbagiin selain nama 14 Ramadan kita pernah turun sekaligus dan angka datang langsung 30 juz itu. Saya pertama Surat Fatihah, saya terakhir surah An-Nas. Itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara sekaligus di malam 17 Ramadan di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Di dalam kitab terangkan Baitul Izzah itu adalah langitnya dunia. Namun langit kita sepertama tujuan kita di langit pertama nyaman Baitul Izzah. Kita pak belum nanti minum tela, anak kita Baitul Izzah. Mohon siap dimulai sekedela, manuk sekedela dimulai bintang lagi. Saya baca lagi nikah termasuk benda gaib, benda yang tidak bisa kita lihat karena oleh Allah dihijab, dihalangi untuk kita tidak bisa melihat. Terus ini sejarah dari nuzulul Quran. Hikmahnya apa? Hikmahnya dari nuzul Quran. Apa manfaat atau apa pelajaran yang kita bisa petik dari adanya kitab suci Al-Quran? Allahumma shalli ala Muhammad. Ngantuk?
sajen ngantok nek sajen raja kecil. Lagi. Udah, gula benih kemak gula. Al jannatu khuffat bil makari wan naru khuffat bil syahawati. Al jannatu surga nikah. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang makari, saya kata leburi, yang sampai tidak sukai, sengkah, males, tadi, ngantuk, panas. Sebaliknya kalau yang mengubah neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita sukai. Kufat bisyahawati. Pas karena Bang Haji Romero menciptakan lagu. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang tadi? Kenapa yang asik-asik? Ya itu. Kalau kita ngaji ngantuk, kalau kita belajar ngantuk, karena itu dekat dengan surga. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hikmahnya diturunkan Al-Quran itu kepada kita adalah untuk menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar atau mukjizat paling agung dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu artinya mukjizat? Tahu artinya mukjizat? Mukjizat itu artinya sesuatu yang bisa mengalahkan orang lain. Jadi mukjizat ini kan a'jaza yujizu mukjizatun fawa mukjizun. Saya ngapsakin dari lain yang mengalahkan orang lain. Jadi Nabi Musa mukjizat apa? Cuma kita bisa jadi anak karena musuh kalau bisa jadi musuh neka andi seher Fir'aun anak buahnya bisa andi seher bisa menjadi tampar jadi olah. Makanya Nabi Musa ibn mukjizat tungkat bisa diolah paksa. Kan Nabi neka Nabi Muhammad diberi mukjizat paling agung itu adalah Al-Qur'an. Di mana dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat Al-Qur'an itu susunan kalimatnya, susunan kata-katanya mengandung sastra yang indah, karya sastra yang indah. Kalau dikatakan karya, tapi itu bukan karya, karena itu adalah kalam Allah. Untuk mengalahkan apa? Mengalahkan orang-orang Arab pada waktu itu yang pandai, yang sangat pandai untuk merangkai kata. Modern semakin kan apa? Kalau generasi kita sekarang itu hanya bisa mengatakan dirimu laksana rembulan di level capela. Kalau orang Arab itu banyak sayangnya yang indah-indah. Untuk mengalahkan itu, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang Arab yang ahli sastra pada itu tidak bisa menandingi Al-Quran. Jadi kalau kita ingin hidup selamat di akhirat, harus kita mengikuti ajaran Al-Quran. Pas mengucap makhluk, tak Pak, kula pungar te Quran ini Pak, cuma ada artinya. Kula ngaji sekolah, tak kuat di pengaruh jangan coba Pak. Kula ngaji tafsir, belajar tafsir, ya jangan main bal Pak. Jadi memang nih kan, jangan khawatir. Kita punya kiai, punya guru, punya Pak Ustadz, belajar kepada mereka yang paham. Kalau kita ingin tahu akhlaknya Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin tahu kata kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, kita ingin selamat di akhirat nanti, itu cara yang paling mudah adalah ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tahu bapaknya, tidak tahu
bagaimana alamnya Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Perilaku Nabi itu setiap harinya seperti apa, Pak? Saya tidak tahu. Saya mau sekolah madrasah sudah besar. Kalau sampai masih punya keyakinan, punya semangat, tidak usah malu meskipun sudah besar, tetap sekolah. Akhlak Nabi Muhammad SAW itu ada di Al-Quran. Yang mudah saja, yang telah disampaikan oleh Ustaz kita kepada kita. Apa? Contohnya, cara angkat beliau. Cara beliau dengan dia gimana? Pertama, membasuh yang nomor 2, meletakkan makanan kita itu di tempat, di wadah yang bersih, diletakkan di bawah, tidak ditampah dari itu, berpaku. Terus kita makannya tidak berdiri, tapi duduk. Karena kalau duduk perut kita itu akan terbelah menjadi yang sahabat mantap, apa? Imoning. Iya. Ini setelah diteliti sunnah-sunnah Nabi itu oleh para ahli, para dokter. Ternyata kalau berdiri perut kita itu hanya membagi satu ruangan saja. Tapi kalau duduk seperti ini atau duduk aneka, perut kita itu langsung membagi 3 ruang. Yang pertama ruang untuk nafas, yang nomor 2 ruang untuk air minum, yang nomor 3 ruang untuk nasihat atau makanan kita. Kalau kita ikut akhlak Nabi di dalam hal makan saja tadi, insya Allah kita tidak sehat. Jalan sehat juga betul bersehat. Terus kita baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina melepas yang lain. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika dahabat wa ma'u wa batat laki ta'ruku batat mohon sampai semangat hati yang udik tambahin oleh ya azim anta ilahi la ilaha wa iluka ifidin nambal azim fa'innahu la yafiru nambal azim ilan azim. Kita makan. Nabi Muhammad itu tidak makan kecuali dan berhenti sebelum pada digula. Amin. Pada digula. Amin. Pada itu sampai lagi. Amin. Jadi Nabi ini kan mau najar kapan lapar teman makan, teman najar kilo kenyang belum sampai apa lagi Nabi lagi. Bertaruhku. Alhamdulillah menabuka tako eklopain yang mengenai Nabi ya. Tak dengar ada tam akan nafsu sih kan nafsu. Tapi menetoro insya Allah menyehatkan. Jika itu katanya Nabi ada nomor 2 katanya Nabi mau buat air. Tahu lencing karena mancing kan ternyata ada teliti di dokter mau ada mancing apa boleh yang bini tadi secara dohir, secara kasar mata tak lebur jelinya tak maka lebur pun tak baca demi mancing maka yang laki lebur demi mancing langsung ngancur mau yang bini tak lebur atau yang beri masalah tak lebur di samping coba jelinya pas ada biran tadi ada yang lebih dari itu. Kenapa? Sunnah Nabi itu ternyata mengandung hikmah. Apa makna itu? Pertama, kotoran kemih kotoran selain tuntas keluar, tak ada sisa. Yang nomor 2 dijauhkan dari yang namanya kencing batu atau prostat. Nekas nomor 2. Nomor 3 ahli Nabi di dalam hal teduh. Sampai teduh nyatur. Jadi teduh sebagus. Napa gentar, napa. Nah, napa terlentang, napa terlungkur. Tidur nih, miringnya ke baca doa. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillahirrahmanirrahim. Cepot dokter Amerika boleh ngopenya mana lagi?
Jepang dokter Amerika, ada Islam nikah, jadi seharusnya noro sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi benar, telok bayi, sunnah makan, terus sunnah tidurnya, sunnah buang airnya. Insya Allah saya akan pensiun jadi dokter karena umat Muhammad orang Islam itu akan banyak yang sehat, selamat dari serangan sakit. Itu hikmah kita kalau ikut ajaran Nabi Muhammad yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menurut buat ada Pak, udah hadis. Jadi Quran di hadisnya sudah lengkap dan sudah sesuai dengan keadaan segala zaman sampai hari kiamat. Jadi jangan kebeter, Al-Quran itu sudah diuji, sudah dibandingkan dengan kitab suci Al-Quran, kitab suci yang lain. Ternyata yang paling sesuai, paling relevan dengan keadaan segala zaman itu adalah Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu sekarang menunjukkan pukul 10 lewat 3 menit, kurang sejam lagi. Cukup tadi? Mari kita budayakan membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah obat bagi kita. Kasih sayang Allah akan turun kepada kita ketika kita baca Al-Qur'an. Hadis Nabi mengatakan, siapa yang gemar baca Al-Quran nanti akan menjadi penolong bagi kita. Kita akan mendapat syafaat dalam Quran di akhir kelak. Kalau kita intinya gemar baca Al-Quran, rumah kita meskipun indah, keramik, mulus, tembok corak, tapi tidak dibaca Al-Quran, laksana seperti kuburan. Pandi kuburan. Mau berdoa tak di Quran, pandi kuburan. Pakai roman sederhana, tapi setiap harinya ada lantunan bacaan ayat Al-Quran. Roman sampai nikah bagaikan surga dunia, baiti jannati. Moga-moga boleh disampaikan, beri kemas sampean sesemangat baca Quran. Boleh dibingkan pada masa disampaikan sengaja. Mudah-mudahan pada oleh hidayah pertolongan Allah pada bisa baca Quran berlaban istiqomah. Sebelum saya tutup, hikmah nuzul Quran pada pagi ini, mari kita bersama-sama membaca doa setelah mengaji. Allahumma anna bil Quran waj'alna imama wa nuran wa hudan Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami yang ketujuh sekaligus acara kami yang terakhir, yaitu penutup atau doa, akan dipandu oleh Bapak Muhammad Taufik. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha sawayan min jami'i khairat hayat wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsiran alhamdulillah alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa tijaratan masabura ya alim ma fi sudur akhrijna ya Allah min dhulumatil jahli ila nuril huda. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u. Allahumma inna na'udzubika min jahil bala wa darakis saqa wa shamalil a'da wa su'il qada wa min wala'il rijal wa na'udzubika ya Allah min al-jubni wal bukhli wal kasali. Allahumma ja'alna wa auladana wa taladina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-tarsad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar al-alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa bi hurmatil Fatihah.